semua orang saling bahu-membahu menciptakan peradaban yang maju, di mana seharusnya semua aspek dapat berkembang pada zaman yang futuristik ini. Tapi ada satu pertanyaan saya. Apakah pendidikan Indonesia sudah mapan untuk berkembang di era yang serba bisa ini? Atau malah menelantarkan jutaan siswa-siswi generasi muda bangsa yang seharusnya sedang menuntut ilmu di bangku sekolah? Kita sama-sama mengetahui bahwa salah satu cita-cita Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun pada saat ini pun masih saja banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami putus sekolah. Hal ini disebabkan karena banyaknya problematika yang mereka hadapi. Problematika yang paling utama dan mungkin yang paling sering kita dengar yaitu kondisi di mana ketidakmampuan orang tua siswa untuk membiayai anaknya bersekolah. Atau faktor pendorong lainnya yaitu kondisi di mana anak mengalami disabilitas. Data yang kami himpun dan yang kami dapatkan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau disingkat TNP2K menyebut bahwa sebanyak 5,3 juta siswa dan siswi di Indonesia mengalami putus sekolah. Dan sebagian besar dari mereka mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi. Miris memang. Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya yaitu dengan menaikkan bantuan operasional sekolah atau yang biasa kita singkat sebagai BOS. Kualitas pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih rendah. Meski perluasan akses pendidikan masyarakat dianggap sudah meningkat cukup signifikan, namun kenyataannya masih saja rendah. Kenyataan lainnya, ternyata pemerintah sudah memiliki dana khusus untuk membiayai warga-warganya yang ingin berpendidikan. Namun, kenapa hal seperti kualitas yang rendah ini masih ada saja? Apakah ini benar murni kesalahan pemerintah? Atau beberapa masyarakat di Indonesia masih berpikir untuk lebih memilih bekerja dibanding sekolah, sehingga membuat mereka putus sekolah? Kenyataannya, banyak orang-orang seperti itu. Orang-orang yang memilih putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolahnya dan bekerja demi membantu perekonomian orang tua mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor lainnya, anak putus sekolah dapat didasari oleh sulitnya akses dan minimnya sekolah di daerah pelosok. Anak-anak yang berada di daerah terpencil dan terpelosok ini harus menempuh jarak hingga berkilo-kilometer hanya untuk menuju tempat mereka sekolah. Dan mereka bisa saja, bahkan banyak yang menuju tempat yang jauh itu hanya dengan berjalan kaki melewati medan-medan yang bahkan sangat membahayakan diri mereka sendiri. Sehingga mungkin orang tua mereka berpikir lebih baik untuk putus sekolah saja daripada melihat anak-anak mereka bertaruh nyawa, berjalan jauh, melewati medan-medan yang sulit hanya untuk bersekolah. Mereka lebih baik anak saya bekerja saja di daerah sekitar. Memang luar biasa sekali orang-orang seperti ini. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan anak yang putus sekolah di Indonesia, seperti menaikkan dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa kita sebut sebagai BOS. Juga menaikkan dana yang akan dialokasikan kepada sekolah secara khusus. Selanjutnya, dengan mengadakan program guru garis depan, juga memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai,
dan pendekatan sekolah satu atap. Kita sebagai golongan yang berpendidikan dan berkecukupan seharusnya lebih berempati kepada mereka yang mungkin belum mampu ataupun terhalang untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Ya, walaupun ya nanti pendidikan yang kita berikan jauh dari kata sempurna. Namun sekecil apapun bantuan itu mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka. Atau bahkan dengan aksi dukungan yang kita berikan dapat membuka mata hati dari pemerintah agar bisa terus menekan angka putus sekolah yang ada di Indonesia. Pendidikan sangat penting dan berpengaruh bagi masa depan anak. Dengan bersekolah, anak memiliki kemampuan untuk berpikir secara optimal. Setidaknya dengan memiliki bekal pendidikan, anak dapat memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Tentunya, anak-anak akan memiliki pemikiran yang berkembang dan maju. Mendapatkan ilmu pendidikan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan tentunya dapat memperbaiki kondisi perekonomian dan kehidupan mereka di kemudian hari. Pada kenyataannya, mengurangnya angka putus sekolah di Indonesia akan lebih sulit dibanding meminimalisir angka pengangguran. Benar begitu bukan? Karena kita memerlukan tangan-tangan malaikat di sini. Kita harus terus berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan cara sekecil apapun. Kita bisa terus mencoba mengemukakan aspirasi yang kita miliki agar pemerintah dapat lebih merespon permasalahan yang serius ini. Kepada siapa lagi kita dapat berharap? Kami selalu berharap bahwa pemerintah akan mendengar aspirasi kami, harapan masyarakat, harapan para pembelajar, harapan generasi muda Indonesia, agar teman-teman kami dan adik-adik kami di luar sana dapat merasakan rasanya duduk di bangku sekolah. Teruntuk teman-teman yang menyaksikan video ini, kami berharap kalian semua dapat menjadi sosok pembelajar yang berharga bagi bangsa dan negara. Sosok pembelajar yang bersyukur atas kesempatan dan nikmatnya merasakan rasanya duduk di bangku sekolah, rasanya belajar di sekolah. Nyatanya kalian jauh lebih beruntung daripada adik-adik dan teman-teman kita di luar sana yang belum berkesempatan dan bahkan hampir tidak memiliki kesempatan untuk merasakan rasanya sekolah. Kita bisa saja mengeluh karena terkendala selama pembelajaran jarak jauh. Sulit rasanya. Namun apakah kita pernah berpikir bagaimana dengan mereka? Hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak akan mungkin bisa bertahan. Sekian dari kami. Terima kasih.